Adik-adik, siswa-siswi MAN 2 Labuhan Batu Utara. Pasti kalian semua sudah menyaksikan profil saya di awal video, jadi saya tidak perlu lagi menjelaskan. Saya mahasiswa UIN Sumatera Utara, jurusan Pendidikan Agama Islam. Saya melakukan tugas PPL Program Praktek Lapangan untuk mengajar di Madrasah Aliyah Negeri 2 Labuhan Batu Utara dengan mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, dengan materi pada video pertama yaitu Pusat-Pusat Peradaban Islam pada masa Abbasiyah. Semoga video ini bermanfaat untuk adik-adik semua dan selamat menyaksikan. Dan apabila ada yang tidak mengerti silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih, selamat menyaksikan. Baik, pertama kita akan menjelaskan tentang peradaban. Peradaban yaitu suatu proses perubahan cara hidup manusia, kemajuan yang dicapai dalam aspek bahasa, kesenian, ilmu pengetahuan, sosial, politik, hukum, dan agama. Pusat-pusat peradaban Islam ada di kota Baghdad, Samara dan Kar, Bukhara dan Samarkand, Anhar atau Hashimiyah, dan Mesir. Baghdad merupakan pusat pemerintahan dan peradaban pada masa Bani Abbasiyah. Ibu kota negara pada awalnya adalah Al-Hashimiyah dekat Kula, namun dipindahkan ke kota yang baru yaitu kota Baghdad. Kota Baghdad dibangun oleh Khalifah kedua Al-Mansur tahun 136 Hijriah. Tujuan Al-Mansur membangun kota ini ialah untuk steril dari kelompok Syiah maupun kelompok Bani Umayyah yang baru saja dikalahkan. Sejak awal berdirinya, kota ini sudah menjadi pusat peradaban dan kebangkitan ilmu pengetahuan dalam Islam. Di Baghdad terdapat beberapa pusat aktivitas pengembangan ilmu, diantaranya Baitul Hikmah, yaitu lembaga ilmu pengetahuan yang menjadi pusat pengkajian berbagai ilmu. Berdirinya Universitas Nizamiyah, kota juga sebagai pusat penerjemahan buku-buku dari berbagai cabang ilmu ke dalam bahasa Arab. Masa keemasan kota Baghdad terjadi pada masa Khalifah ketiga Al-Mahdi hingga Khalifah ke-9 Al-Watsik. Namun lebih khusus lagi pada masa Harun al-Rasyid dan Al-Ma'mum anaknya. Pada akhirnya kota Baghdad menjadi kota yang makmur, maju dan kaya dengan tamadun. Berikut merupakan foto dari Baitul Hikmah Universitas Nizamiyah. Kemudian selanjutnya kota Samara. Kota Samara dibangun oleh Khalifah Harun al-Rasyid dari sebuah kota tua. Di antara bangunan-bangunan besar yang indah di kota Samara ialah Mahligai Aliyah Al-Mutawakkil, Khalifah ke-10 yang diberi nama Mahligai Al-Arus. Selanjutnya dibangun juga Mahligai Khalifah selanjutnya Al-Mukhtar dan Al-Walid. Di Samara terdapat Masjid Al-Mutawakkil yang mempunyai menara spiral. Berikut merupakan peta kota Baghdad dan Samara. Kemudian selanjutnya kota Kark. Kota Kark dibangun oleh Khalifah Al-Mansur dengan tujuan sebagai kota bayangan bagi Baghdad sebagai kota pemerintahan. Kota Baghdad yang sudah penuh sesak dengan berbagai bangunan masjid, istana, madrasah, maktab, dan bangunan fasilitas pemerintahan lainnya, maka Khalifah Al-Mansur memindahkan pusat-pusat perniagaan dari kota Baghdad ke kota Kark. Kota Kark digunakan sebagai pusat perniagaan yang dominan di antara minyak wangi, tukang besi, tukang kayu, dan perniagaan alat musik. Kemudian kota Anhar atau Hashimiyah. Kota Anhar adalah kota tua yang dibangun oleh seorang raja Persia yang bergelar Heraklius. Pada saat Abbasiyah, maka Khalifah pertama Abu Abbas As-Saffah memperbaiki kota ini dan mengganti nama menjadi kota Hashimiyah. Selama 4 tahun Abu Abbas menjadi Khalifah, kota ini menjadi pusat ibu kota Abbasiyah. Pada saat Al-Mansur menjadi Khalifah kedua, dia merasa tidak aman karena pernah mendapat ancaman dari lawan politik.
Kota Hasimiyah termasuk salah satu pusatnya pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya Bukhara dan Samarkand. Dua kota ini terdapat di wilayah paling jauh di wilayah perbatasan dengan Mongol. Sejarah berdirinya dua kota ini adalah ketika Iskandar Zulkarnain diperintahkan agar membatasi hegemoni Mongol mengadakan serangan ke wilayah lain. Dua kota ini dikembangkan menjadi dua pusat peradaban besar. Samarkand menjadi daerah yang sangat makmur dan sejahtera, menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan Islam. Dapat seorang ulama terkenal pada masa itu sebagai aliran teologi Islam yang dikenal dengan aliran Naturidah, yang Abu Mansur al-Maturidi, yang wafat di Samarkand tahun 337 Hijriah. Di Samarkand terdapat makam terkenal, yaitu makam Qasim bin Abbas yang merupakan pembawa agama Islam ke negeri ini pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Kota Bukhara terkenal dengan perdagangan dan industri. Terdapat seorang ulama dari Bukhara, ialah Imam Bukhari, seorang ahli hadis yang terkenal di dunia Islam yang menulis kitab Sahih Bukhari. Berikut merupakan foto Imam Bukhari, Abu Mansur al-Maturidi, kemudian peta Bukhara dan Samarkand. Selanjutnya, kota Mesir. Mesir sejak dahulu kala telah berdiri beberapa kota tua, yang dalam sejarah Mesir kuno telah kita kenal beberapa kota seperti Alexandria, Fustat, dan Kahira, yang sekarang dikenal dengan nama Kairo. Pada saat wilayah ini dikuasai Abbasiyah, berdiri beberapa universitas dan masjid-masjid. Karena itu Mesir terkenal sebagai pusat peradaban ilmu pengetahuan. Kairo, kota Afrika pertama yang dimasuki Islam sepanjang sejarah, terkenal dengan banyak masjid sehingga mendapatkan julukan kota seribu menara. Berikut merupakan peta kota Mesir. Dan terima kasih sudah menyaksikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk adik-adik siswa-siswi Mandua Labuan Batu Utara. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, and share video ini. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.